Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alda Karunia dengan NIM 22210101046 dari kelas A6 PAI angkatan 22 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Paradigma Manajemen Pendidikan yang meliputi pembahasan tentang latar belakang, tujuan, urgensi manajemen pendidikan, dan unsur utama dalam manajemen pendidikan. Sebelumnya tugas ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan mempresentasikan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Baik, yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan. Manajemen sendiri itu adalah proses mengelola atau mengatur sebuah pengertian manajemen pendidikan di sini adalah proses merencanakan atau mengatur dan mengelola suatu lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Nah, dalam manajemen pendidikan ini tidak hanya melibatkan sumber daya manusianya saja, tetapi finansial dan juga fisik dan juga sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di dalam suatu sekolah itu. Nah, jadi dalam konteks ini, manajemen pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pengelolaan sekolah saja, tetapi juga mencakup seluruh sistem yang ada dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Baik, selanjutnya adalah materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan sendiri itu terdapat 4 prinsip atau 4P, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengarahan, dan pengendalian. Nah, dalam penerapan ini itu dibutuhkan seluruh koordinasi antara seluruh orang yang terlibat di dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut, baik itu guru, staf, kepala sekolah, dan juga semua elemen yang terdapat di dalam sekolah itu. Nah, dalam melaksanaannya, koordinasi ini benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Karena dengan adanya koordinasi yang baik, maka tujuan yang diinginkan pun bisa tercapai dengan cepat. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah itu memegang kendali penting untuk mengarahkan semua elemen yang ada di dalam lembaga pendidikan itu untuk mengelola hal-hal yang ada di dalam sekolah itu. Selanjutnya adalah materi tentang latar belakang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri itu sebagai suatu disiplin ilmu dan praktik yang telah berkembang pesat seiring dengan kompleksitas dan dinamika sistem pendidikan yang semakin beragam dan terus berkembang. Dan dahulunya pembelajaran itu dilaksanakan secara tradisional ataupun pembelajaran yang terpusat pada guru dan siswa saja, tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan beragam ini, maka manajemen pendidikan itu sangat dibutuhkan untuk mengelola dan juga membuat lembaga pendidikan itu bisa terkoordinasi dan juga tertata dengan baik, baik itu dalam segi sarana dan prasarananya, finansialnya, ataupun sumber daya manusianya, baik itu guru ataupun staf-staf sekolah yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Namun dengan seiring perkembangan zaman yang semakin pesat ini, banyak aspek yang perlu kita tingkatkan untuk membuat para siswa kita itu lebih berkualitas, baik itu dalam pemikirannya, dalam tingkah lakunya, maupun juga dalam kebiasaan sehari-harinya. Nah, dengan manajemen pendidikan ini kita bisa menciptakan berbagai metode pembelajaran, juga
strategi pembelajaran dan juga pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Juga di sisi lain dalam pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan pembelajaran ini juga sangat dibutuhkan demi terlaksananya pembelajaran yang berkualitas dan juga nantinya akan bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Dalam konteks yang lebih luas lagi, manajemen pendidikan ini juga dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas juga, manajemen itu tidak hanya terkait dengan perencanaan pembelajaran, tetapi juga implementasi dalam pembelajaran itu sendiri dan juga evaluasi dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk kita dapat melihat kilas balik bagaimana suatu yang kita laksanakan itu apakah sudah tercapai dengan tujuan yang kita inginkan atau belum. Nah, dalam hal ini itu perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah setempat, para guru dan juga masyarakat yang ada di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Manajemen pendidikan yang baik itu akan memberikan manfaat bagi terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan juga membuat bangsa ini lebih maju dan berkembang dengan sumber daya yang dimilikinya. Manajemen pendidikan sendiri, kita masuk kepada pembahasan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri itu mencakup bagaimana cara mengatur pendidikan agar dalam segala aspek agar pendidikan itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan itu dimaksudkan dengan adanya strategi pembelajaran yang lebih bervariatif ataupun metode dan juga media yang digunakan itu lebih inovatif dan kekinian. Nah, dengan hal itu dapat membuat para siswa itu tidak mudah bosan dan juga tujuan yang kita inginkan itu lebih cepat tercapai karena adanya kreativitas baru ataupun inovasi baru dalam pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Nah, dalam manajemen pendidikan yang baik ini harus mampu mengoptimalkan semua penggunaan dalam sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, keuangan maupun fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu salah satu tujuan manajemen pendidikan ini adalah memastikan bahwa semua yang ada di dalam lembaga pendidikan itu digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Lalu yang ketiga, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Manajemen pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan manajemen itu harus dapat memastikan bahwa pendidikan itu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah pengembangan profesionalisme guru dan tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada tenaga pendidik, terutama guru. Oleh karena itu, manajemen pendidikan adalah untuk memastikan bahwa guru itu memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan pembelajaran. Pendidikan yang berkualitas itu dapat terwujud jika para guru memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan mengajar yang efektif, serta sikap profesional dalam mendidik siswa-siswanya. Yang kelima, meningkatkan peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan itu berperan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Dengan manajemen pendidikan yang baik, pendidikan dapat berperan secara maksimal dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu urgensi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks pembangunan
bangsa ataupun dalam konteks perkembangan pendidikan global maupun nasional. Beberapa alasan mengapa manajemen pendidikan itu penting yaitu antara lain yang pertama menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang terjadi baru-baru ini. Dalam era globalisasi ini, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan cepat oleh teknologi dan perkembangan digital yang semakin maju pada saat ini. Manajemen pendidikan yang baik itu akan membantu lembaga pendidikan merespon perubahan yang ada pada saat ini itu lebih cepat dan efisien. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ataupun hal-hal yang bisa diakses dalam dunia digital seperti diklat ataupun webinar, seminar, itu akan membantu para guru bisa meningkatkan kompetensi mereka lebih baik lagi. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan adanya manajemen pendidikan yang baik, lembaga pendidikan itu dapat memberikan layanan lebih berkualitas kepada peserta didik. Layanan ini dimaksudkan seperti fasilitas sarana dan prasarana. Dengan manajemen yang baik atau pengaturan finansial yang baik itu dapat digunakan untuk menunjang media yang akan digunakan oleh siswa, juga lingkungan sekitar yang lebih kondusif dan lebih inovatif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, menjamin keberlanjutan pendidikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam setiap berbagai negara ini termasuk Indonesia adalah keberlanjutan pendidikan. Manajemen pendidikan ini bertugas untuk merencanakan dan mengelola program pendidikan yang dapat bertahan dalam jangka lama, baik itu sisi finansialnya maupun sisi dari kualitas pendidikan itu sendiri. Ini adalah peningkatan efisiensi anggaran pendidikan. Efisiensi ini tidak dilihat dari segi anggaran yang terbatas saja, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran dan administrasi pendidikan. Yang selanjutnya, meningkatkan peran dalam pembangunan nasional. Seperti yang saya jelaskan tadi di sebelum-sebelumnya, bahwa dengan adanya manajemen yang baik itu dapat menciptakan sumber daya manusia, baik itu dalam guru ataupun siswa yang berkualitas setelah pembelajaran terjadi. Maka dengan hal itu dapat membuat sumber daya manusianya itu lebih berkualitas dan dapat meningkatkan peran pembangunan dalam pembangunan nasional ini. Dengan manajemen pendidikan yang baik itu dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dan selanjutnya kita masuk pada unsur utama dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah salah satu elemen penting dalam manajemen pendidikan. Karena keberhasilan dan kualitas pendidikan itu tergantung pada sumber daya manusianya ini. Sumber daya manusia itu meliputi guru, tenaga ahli atau staf, juga pemerintah setempat, masyarakat, ataupun elemen-elemen yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Selanjutnya, sumber daya fisik dan finansial. Sumber daya fisik ini dapat berbentuk seperti kualitas pembelajaran yang ada untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran yang terjadi, seperti sarana dan prasarana, yaitu laboratorium, tempat belajar, lab komputer, lab kimia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya finansial. Finansial ini adalah termasuk pada keuangan, yaitu bagaimana pengelolaan keuangan yang dapat dianggarkan untuk sarana dan prasarana ini dan juga dapat digunakan dalam penunjang keberlanjutan atau selanjutnya adalah finansial. Finansial ini meliputi berbagai aspek mulai dari anggaran operasional, penggajian tenaga pendidik, hingga pengadaan fasilitas dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah proses manajerial, yaitu proses dalam mengatur dan mengelola lembaga pendidikan itu sendiri. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Pastinya
ketika kita melaksanakan segala sesuatu itu pasti dimulai dengan perencanaan. Nah, perencanaan ini yang pertama mencakup penyusunan kurikulum, pengembangan program pendidikan, serta pengalokasian sumber daya yang akan digunakan. Nah, dalam perencanaan ini juga perlu memperhatikan teknologi dan juga sumber daya yang mempengaruhi dunia pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan ini adalah proses pembagian tugas dan tanggung jawab di antara semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Pengorganisasian ini adalah pembagian tugas yang dilakukan untuk seluruh orang yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen pendidikan ini. Dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan staf itu harus memiliki peran yang jelas agar dapat berkoordinasi dan bekerja sesuai tugas mereka masing-masing. Sehingga dengan koordinasi itu terbentuk juga bagaimana. Nah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan staf administrasi itu harus memiliki peran yang jelas agar dapat bekerja sama dengan baik dan terstruktur. Nah, struktur organisasi yang jelas ini akan memudahkan koordinasi dan juga komunikasi antar pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa setiap aspek pendidikan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam pelaksanaan ini berarti bagaimana tahap kita mengeksekusi mulai dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Nah, dalam tahap ini pembelajaran dilaksanakan, kurikulum dilaksanakan, sehingga dalam tahap ini juga dilakukan uji kualitas untuk melihat bagaimana apakah perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan itu berhasil ataupun perlu dievaluasi. Nah, setelah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan itu diuji apakah tahap-tahap sebelumnya itu berhasil atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau perlu juga dievaluasi. Maka di dalam tahap ini dilaksanakan pengawasan dan evaluasi untuk melihat bagaimana apa ada yang kurang ataupun ada yang belum tercapai dengan perencanaan-perencanaan yang telah dilaksanakan di tahap sebelumnya. Pengawasan dan evaluasi ini adalah dua kegiatan yang sangat penting dalam memastikan bahwa manajemen pendidikan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kedua proses ini membantu mengetahui apakah program pendidikan itu yang dijalankan itu efektif dan efisien ataukah tidak. Nah, demikian itu tadi pentingnya manajemen pendidikan dalam terlaksananya kualitas pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan zaman yang semakin maju ini. Dan dengan adanya manajemen pendidikan ini terlihat jelas dengan munculnya tuntutan untuk peningkatan kualitas pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan kualitas ini meliputi berbagai aspek seperti kurikulum yang relevan dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, dan juga pengelolaan fasilitas pendidikan yang memadai. Nah, sekian itu tadi penjelasan tentang paradigma manajemen pendidikan yang meliputi latar belakang, tujuan, urgensi manajemen pendidikan, dan juga unsur-unsur utama yang ada dalam manajemen pendidikan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.